mengatakan ma yatakallamu minna mutakallimun nenara sama sekali sing raus munawah toko lejulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengeran ilmu. Nah niki yang ditiru oleh para tabi'in. Maka ita singaku jadi salafi, pengikut salaf, bata turut ngumbe adabna ketika di majlis ilmu. Dan marak niki yang menghargai ilmu, sehingga dengan adab niki, penghargaan niki, jari ya pada Muhammad ibn Sirin, niki ulama. Nenarak ngeraguang ilmu. Sa'id ibn Musayyib, sampai-sampai dalam masalah periwayatan hadis jemaah ngeramati Allah, Sa'id ibn Musayyib niki kan tabi'in. Ndek nabadet berarti kanca Nabi SAW. Si kanca nabadet adalah sahabat. Lalu para ulama hadis muna Sa'id ja, munaya muni. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, terima kami hadisnya. Padahal ini kan mursalaran, artinya perantara antara Sa'id kanca Nabi SAW sahabat. Lalu karena mulia kedudukan Sa'id ibn Musayyib, terima hadisnya si mara ino. Sinden naula nyebut sahabat. Ini menunjukkan kedudukan yang mulia. Dan di antara sebab ya mau kedudukan tinggi dalam ilmu agama niki adalah karena pengagungan tiba ilmu si datang lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mahna rahmatul. Perlu tertiru, perlu terpraktekkan dalam diri menghargai ilmu ni. Kemudian riwayatan lengan Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, Imam Daril Hijrah. Imam Malik berkata, kunna nadkhulu ala Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah. Baik, kami wahtama berdait kanca Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtiyani. Ulama silain. Berarti ya termasuk guru Imam Malik. Qala, Imam Malik berkata, فَإِذَا ذَكَرْنَا لَهُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى نَرْحَمَهُ. Nah, Ayyub as-Sakhtiyani niki, kata Imam Malik, mun kami sebutannya, mun kami bacayangnya hadis Nabi SAW, langsung ya nangis. Sampai-sampai asik kami kita, dipacunya nangis dengar hadis. Ini kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah ngeriwayatan lengan Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtiyani rahimahullah. Dan niki ada hadis jemaah nirahmati Allah, riwayatan isi Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Ad-Darimi, namun yang nukilkan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari kitab Dalailun Nubuwah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tabi'in salafta, yang riwayatan lengan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu yawmal jumu'ah wa yusnidu dhahrahu ila khashabatin. Rasulullah SAW awal-awal na khutbah na jelo Jumat, dia naman pada mimbar Nabi SAW. Sehingga munalalah hembutang Nabi SAW nyandar ya le sopo lolon korma. Ya, kurang lebih jadi salah sopo tiang Masjid Nabawi. Baik. Nyandar itu. Falamma kathuran nas qala ibnu li mimbaran fasawwiya lahu mimbarun.
ketika semakin berombok kaum muslimin si salat Jumat bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintah pinang tiang mimbar mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian sahabat minang Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Innama kana atabataini. Sebutnya si perawinya dalam riwayat Al-Baihaqi bahwa mimbar si pinang Nabi sallallahu alaihi wasallam niki dua undak-undak. Mara niki. Tapi mimbar niki. Faedah para ulama menyebutkan apakah ini berarti sunnah na dua undak-undak mimbar teh. Zahir riwayat niki atau riwayat lain ini Nabi SAW hanya merintah pinang aku mimbar, pinang tiang mimbar. Tanpa nyebutang itu atau tanpa nyebutang sahabat nangane. Sehingga ya munde nangane mimbarna niki bukan berarti bid'ah. Tapi yang jelas apa sih kaduna si Nabi SAW kemudian beliau ridho kaduna maka niki lebih utama. Anas berkata, ketika Nabi SAW terpinang mimbar, fatahawwala minal khashabah ilal mimbar, maka jeraya nyandar Nabi SAW lolon korma niki, pindah ya tiba mimbar niki, si dua undak. Qala, Anas berkata, fahanat ilaihi al-khashabatu haninal walih. Ternyata lolon korma si sandarinna le Jumat sebelumna jari mimbar nangis marah angkun dengan si ngombe apa walih kok bahasa Indonesia menangis sejadi-jadinya apa bahasa itu pacu yang nangis marah angkun dengan nina si kangen le anak si lain itu berit. Qala Anas berkata, wa ana fil masjidi asma'u dzalika. Iti tiang le masjid ketika terdengar suara lolon korma niki nangis. Subhanallah. Qala fa wallahi ma zalat tahinnu min fa wallahi ما زالت تحن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكتت. Anas berkata, demi Allah, terus yang nangis, nonton korban ini, nangis tiadang sampai akhirnya Nabi SAW turun dengan mimbar, kemudian kapongna lolon korban ini sampai neteduk lolon korban niki. Ketika mendengar riwayat niki, Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dengan Anas ibn Malik perawinya berkata, "Fabakal Hasan." Ketika nyampe yang hadis niki, Al-Hasan Al-Basri nangis. Qala, dan dia berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ilaih. Perhatian, lolon kayu nangis karena yang ngangen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kayu gimana namanya ini? Kayu ini yang nangis karena kangen tiba Nabi SAW. Afalaysa ar-rijalul ladzina yarjuna liqa'ahu ahaqqu an yashtaqu ilaihi. Bukankah kita sejadi manusia si melek bedait kancan Nabi SAW kemudian melek kumpulan kancan Nabi SAW laun. Bukankah kita lebih pantas rindu kangen oleh Nabi SAW ketimbang lolon kayu? Nangis. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala.
Maka niki yang dirasakan oleh para ulama kita seperti disebutkan oleh Imam Malik di sini, Ayub As-Sakhtiyani rahimahullah, kemudian juga ulama-ulama lainnya. Ketika membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nangis dia. Kumbena karena cinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kangen oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terperhatian jemaah rahmati Allah. Akidah para salaf kita, para sahabat radhiyallahu taala majma'in, kemudian para tabi'in rahimahumullah. Ketika para sahabat dengar suara lolon kurma menangis, kemudian teriwayatan tiba tabi'in, kemudian tabi'in ngeriwayatan tiba atba'ut tabi'in, nenara abe banga lolon kayu sakti nih, lolon kurma keramat, nenara ngano. Lalu si jari kesimpulannya adalah apa? Ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran tipe ita. Ita selebih pantas nangis karena kangen rindu tipe Nabi enta sallallahu alaihi wasallam. Kajamah rahmati Allah. Sekali lagi muntagita kondisi si kedua niki cocok para salaf menjadi manusia terbaik dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita baca oleh majlis pertama. Ini. Maka kita perlu periksa diri sejauh apa kita ngagungan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh apa kita menghormati ilmu si datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat agung Allah siwah liwat, yaitu syiar ngorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sungguhnya saya ngagungan syiar Allah, syariat Allah, di antaralah korban, maka itu karena ia bertakwa dengan si ngagungan syiar Allah. Adapun dengan mungkin waliyadzubillah, alhamdulillah ida saya tidak tahu apa sebut yang si ngedah syariat Allah. Si ngembeng bembe kacamata, atau ngembeng pinakna kererean syariat Allah Subhanahu wa taala. Arak si muni ngembeng ya ngorban apa dinosaurus, tahu kan dinosaurus? Ya korban pinak kererean. Dia sadar bahwa niki adalah syiar syariat Allah si wajib ta'agungan. Kajamah naramati Allah muntamili tentu mau ilmu si bermanfaat. Kemudian ilmu niki mudaan naita si Allah Subhanahu wa taala ngamalang. Maka perhatian adab-adab niki. Di antaranya adalah kehormatin gati ketika terdengar ilmu, khususnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah dirahmati Qatadah ibn Di'amah Sadusi rahimahullahu taala nyebutan kita adab dengan para ulama, yustahabbu alla tuqra'a ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharah. Mustahab disukai ketika membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dalam keadaan bersuci, wudu. Inilah adab untuk menghargai apa sih kita baca, yaitu wahyu. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga wahyu. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'an. Kemudian diriwayatkan dari Imam Malik. Wa kana Malik ibn Anas rahimahullahu taala idza arada an yuhadditha tawaddaa. Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala setiap kali nagin nyampaian hadis wudu ya julu. Wa jalasa ala sadri firashihi. Kemudian tokol ya lesedin apa bahasan teh? Tau na tinduk ranjangnya, kasurnya
wa sarraha lihyatahu, kemudian sisirna baukna, wa tamakkana minal julusi biwaqarin wa haibah, kemudian firas disebutnya di dalam riwayat niki adalah kursina tau ngajar di Masjid Nabawi. Kemudian bagus protokolnya rahimahullahu taala dengan penuh ketenangan, penuh wibawa. Karena yang jauh wibawa ilmu. Ilmu sejauh dan ikilah ilmu disampaikan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima na isi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ingat dah, ngombe wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang dua utusan lengan Persia, Iran Irak. Si aran utusan raja ini kan jemaah naramatin aran nabi utusan raja. Sadu si raja ngirim berarti wah biasa bedait kancar raja. Wah biasa ya sugul luar le istana raja. Raja si lengan nembemben wah biasa bedait tuh kancaya. Aran nabi utusan. Utus nanti Pak Nabi SAW di Madinah. Kemudian kita nasi Nabi SAW, apa bahasa itu melengket, ya semet tuh, tebal terus melengket, aku bau, bersih. Dengan dua ini, nunggulah ya. Kemudian Nabi SAW, ndek nabade istana, ndek nabade mahkota, ndek nabade baju kebesaran, biasa, mara sahabat-sahabat si lain. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, tanggor dua dengan ini, suruh nak ketih. Ketika nak tanggor si Nabi SAW mepet, tahu ada dengan si takut dengan ngombe ger-ger, mepet datengin Nabi SAW. Padahal marang kata sebelum, wah biasa beritkan cara aja. Lagu wibawa Nabi SAW ini tidak bau tapi nak pina lengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wibawa ini lah yang diwariskan oleh para sahabat, para tabi'in seterusnya dan para ulama kita karena mereka membawa ilmu Rasulullah SAW. Salah satu gurun masyayikh hafizahumullah wa jazahumullah anna khairan bercerita ketika Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala masih hidup, ketika nak kumpul bareng Raja Fahad rahimahullah. Syekh bin Baz ini kan tahu pelungguh, maaf ini begitu ya buta rahimahullah. Lagu Raja Fahad ini semel doa kan kita nunduk dengnya. Wibawana Syekh bin Baz ini wibawa para ulama. Ngene buta pinak-pinak nyamah naramati Allah. Monde tabade wibawa lengan Allah. Artinya ilmu taniki li siara dadan tan ndek na bermanfaat. Ngombe-ngombe warna sorban kadun ta. Ngombe-ngombe bagus jubah kadun ta. Ngombe-ngombe si tengadok diri ta. Ndek lagi ngormatin itu sudah. Karena si mina itu dibawa adalah ilmu si datang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mara angkun para ulama, Syekh bin Baz dina mina. Ya buta, artinya seandainya tapi misal. Nailangin si Raja Fahad, nanti lagi tahu. Lagu itulah ilmu. Jangan ngeramati Allah. Imam Malik niki tersebutang dia munawah pokol. Kursi tau nang ajaran karena ia begitu menghargai ilmu sehingga sampai wudu ya julu sisirinna dak bulun sampai baukna sisirin arana si hormat li hadisna ketika na pokol penuh dengan ketenangan dan wibawa. Tumma haddatsa kemudian mulai nyampe yang hadis rahimah. Ketika takatuan
Karena ngani lo angkun dah, hormat dah, le ilmu. Beliau menjawab, uhibbu an u'azzima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiang senang, tiang demen mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala uhadditsu bihi illa ala taharatin mutamakkinan. Dan tiang tidak ingin nyampai yang hadis kecuali tiang sudah berwudu. Wa kana yakrahu an yuhadditsa fit tariq wa huwa qa'imun aw musta'jil. Dan di antara kebiasaan Imam Malik tersebut bahwasanya ndek demen nyampai yang hadis le tengah langan atau sambil naleka gupuh-gupuh. Maka niki juga perlu kita perhatikan adab niki jemaah rahmatillah. Ketika tabredkan ca gurun ta muna pelu kira-kira pertanyaan atau jawaban ketuan piran tebu ketuan ustad atau kita si nelpon ara salah sopo ustad ya kayaknya kena mangan kanca itu ya kan ara nelpon masa akan nagin besuap burung besuap bakatuan ya, sila masa nagin nolak kan nagin nyuap balik nyambung dong. Ite selesai mangan, ya ini emang nyuap sekali Ustaz. Masa akan, ini harus adab. Bau kata bakatuan. Atau apa bahasa mungkin WhatsApp. WhatsApp dulu, bau kata bakatuan Ustaz penelpon. Langsung ini adab. Ini. Dan Imam Malik rahimahullah dek nadaman nyampe yang hadis ketika nagupuh-gupuh leka sangara hajat ke nagin nanengai ke atau nagin mangan ke. Maka kita sejari murid harus kita perhatikan niki jemaah rahmatullah adab niki. Kanja ilmu, enggak ilmu. Lagu ilmu niki ai jauhna manusia biasa, ulama ta mengombe-ngombe alim tetap manusia biasa. Ini ia lain nangan, ini ia ndekna konsentrasi. Faqala uhibbu an yufhama ma uhadditsu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kumbena muna gipih-gipih atau kenyakan leka ndekna demen nyampe yang hadis, alasannya adalah karena tiang ingin apa yang tiang sampaikan itu dipahami. Pahamin tentu isi dengan si berdengar. Engkau sambil teleka, gipih-gipih. Araknya apa itu? Oh, pangkat teberuk, lupa si beruk. Akhirnya ndekna sampai ilmu no, faedah no ndekna sampai. Kering pira menit waktu itu? Ya, 5 menit. Kemudian diriwayatkan Imam Malik niki kan yang ngisi pengajian buka majelis di Masjid Nabawi rahimahullah. Munara dengan beli lalu engkat na le majelis apa katanya ugdud min sautik. Ndak dan nyorak. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul karena Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, ndak nekerasan suara nda ngelebihin suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layak le zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman rafa'a sautahu 'inda hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama rafa'a sautahu fawqa sauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sai ketika tabacayangnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerasan suaranya ketimbang hadis Nabi SAW si sampaiannya, si dengarnya, ini seolah-olah ya nyorak le julun Nabi SAW. Marak niki cara para ulama kita dalam hal niki. Imam Malik ngormatin hadis Nabi SAW. Apalagi kita berjorak-jorak Malik. Kenapa? Tiba hadis Nabi SAW. Subhanallah. Ini. Kemudian jemaah rahmati Allah disebutkan dari Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah salah satu ulama salaf kita. Dia berkata,
kunna na'ti ar-rajula ma nuridu ilmahu laisa illa an nata'allama min hadihi wa samtihi wa dallihi. Lae mun kami datang ngaji le sopo majelis, niat kami, tujuan kami tokol le majelis ini bukan sekedar untuk bait ilmu dengan gurung kami, lagu kami melajarin adabna, sifatna, samtun niki ciri-ciri dena bau terpinak-pinak indah. Syekhuna gurun teh Syekh Masyhur Ibn Hasan Al-Salman hafizahullah taala ketika terakhir datang akhir tahun kemarin Surubin niki Jakarta, beliau nyampaikan makna samtun. Beliau mengatakan dengan Indonesia bedaya simat, bedaya ciri khas. Muntah kita sekali tahu dengan Indonesianya. Sampai-sampai dengan singapal Quran tempuh ciri ini. Sehingga Syekh mengatakan tahu tiang, hai singapal Quran dengan si hadir ini, dengan ciri-ciri ini. Ini ran samtun. Nah, dengan si berilmu jelas ciri-ciri ini adalah ilmu jelas. Adabna ketika berbicara, adabna ketika nanggor muridna, adabna ketika nyampeang ilmu. Niki tempuh. Ya, pelajarin nanti salap telai. Sehingga jemaah nirahmati Allah sekali lagi tiang sampeang munta mele meta contoh setetu pantas jadi contoh maka salaf tah ya narak silain muna dengan si masih hidup kata Ibnu Mas'ud la ta'manul fitan na aman dengan fitnah macam kita fitnah akhir zaman niki mudah-mudahan lindungi itu si Allah Subhanahu wa taala. Kita niki butuh teladan. Salah bait teladan, pelih teladan teh, panutan teh, eler wah itu. Dan niki tidak sedikit ceritanya. Marang kata singone seharusnya na bangga jadi ahli waris Nabi SAW. Lagu yang jende tidak menangna adalah na paranangnya ida aja parnel aja mah ustaz tanding. Ino petene padahal status standar seorang penuntut ilmu itu apa? Ahli waris Nabi lebih tinggi lagi ketimbang sekedar jadi parnel ustaz. Lagu ketika ustazna aran dengan si rapat akrab ini si lengi-lengi ini ya tempuh aran ta jadi manusia biasa no. Maka ndak be terlalu rapat kah kanca gurun ta hormatin hargain no. Bait ilmu ketika na pelih gurun teh remon maningidang pe yang kuning ni kena pada jere ngaji jere bersunnah. Inilah gara-gara salah meta teladan taino adalah kata Ibnu Mas'ud man qad mata sibah meninggal dunia salaf teh itu tidak jadi contoh. Jemaah rahmati tema waktu. Nah, ini dia materi jemaah rahmati Allah setelah azan salah terbuka tanya jawab terkait materi atau selainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sila azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kira jemaah dirahmati Allah. Ya. 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 Pertama terkait ngombe carantem bedayang ini sunnah. Artinya sunnah apa? Muntegawe mau itu pahala. Antara kebiasaan, antara adat. Artinya ya ini termasuk syariat. Di antaranya tersebut sambil menyebutkan contoh misalnya. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu misalnya dalam Syama'il Muhammadiyah riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam demen ngaken apa? Dubba bokar. Demen ngaken sampai pilenna si Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu saking cintanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ya demen nendah ngaken apa si demenangna si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niki para ulama kita nyebutan ini adalah kebiasaan. Kenapa? Karena ndekna termasuk masalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ndekna nganjurang, kemudian sahabat endah si memahami yang mempraktekkan masalah ini itu Anas bin Malik ndekna ngajar
tabi'in atau si lain-lainnya bahwa itu adalah sunnah yang berpahala. Tapi karena cintanya. Kemudian juga contoh si lain yaitu ketika Nabi SAW lesopo waktu ngadu gamis itu artinya pakaian si bede luang ume merene yaran gamis karena model pakaian lain kan arak si ngene ngadu ume arak endah si sekedar netulu le toakna mara angkun simbut mara angkun dengan si ihram no dene bejait Nabi SAW ngadu gamis terus dene ulah bebuak gamis niki bebuka nah sebagian mengatakan ini sunnah tapi sebagian membantah tidak ini tidak termasuk sunnah kenapa dan niki yang dapat sendiri dari salah seorang masyayikh kita di kota Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan seandainya ngadu kelambi terus dia tula buain dengan dia tula masang buatnya sunnah berkali-kali ben dia ulah pinang buat kelambi no paham tidak? Lagu fungsi buat kelambi adalah hati tekadu. Artinya Nabi SAW muna tetu ngajar itu ndak ngadu buat kelambi berkali-kali ben ndak tolong buat kelambi. Kemudian kedua disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW memakai pasangna buat kelambina. Maka niki menunjukkan Nabi SAW dek ngadu buat kelambi niki li'arid karena arak kondisi karena ya bobok atau yang lainnya. Jadi di antara cara kita membedakannya adalah tentunya menurut penjelasan ulama yaitu riwayat si lain ngombe si menjelasannya masalah niki. Apakah Nabi SAW melulu gawe ya atau sekali dua gitu. Kemudian juga yaitu jika itu berangkat dari tabiat Nabi SAW sejari manusia. Ini. Dan ada berapa cara-cara kita membedakannya tapi ini yang bisa tiang ingat. Intinya isi paling gampang ya tertulak tiba penjelasan ulama ini apakah sunnah ataukah ya kebiasaan Nabi SAW. Ini. Kemudian masalah pengobatan niki si berobat ngadu tanah. Nah, ini ada beberapa pemahaman dari sebagian para ulama kita. Ada yang mengatakan itu bisa dijadikan pengobatan, tapi apakah dia khusus tanah itu atau bau tanah embe-embe? Nah, ini. Maka dalam hal niki jamaah naramati Allah terlonggar selama para ulama menyebutkan bahwa itu bisa jadi obat, maka kita jadikan obat. Ya cara berobat ke siaran tibbun nabawi, yaitu cara berobat si datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama pada kanca misalnya bekam, kemudian ngadu madu dan madu niki ya sebagaimana hadisnya sahabat si sakit tian niki kan sampai 3 kali suruh nginum madu kan. Suruh nginum madu pertama masih dan sakit tian, kedua masih dan ketelu baru najera sakit tian. Kemudian Nabi SAW mengatakan sadaqa rabbuna wa kadzaba batnu akhika. Allah tetuna firman Allah bahwa madu na obat silekakna tian semeton dan sindene sehat-sehat. Jadi, para ulama kita menyebutkan penyakit niki atau terbalik obat niki manjur ketika napas kanca penyakitna. Mara dokter naka napas resep obatna dosisna no ini ia hilang penyakitna. Nah, begitu juga sahabat ini ia parah sakit tianna sehingga perlu yang nginem muat sampai 3 kali dan niki menunjukkan ya perlu ilmu yang dah mempraktekkan pengobatan nabawi niki dan sekedar perlu dia ilmu termasuk juga dalam masalah niki wallahu taala alam niki yang rasa luas masalahnya karena para ulama juga menyebutnya sebagai salah satu metode pengobatan wallahu taala alam. Ya
Apa nah? Iya. Minimal itu kita niatnya adalah teniru cara Nabi SAW. Mara angkun Anas bin Malik demen ngakan bokar karena Nabi demen. Berarti kita berobat cara ini minimal karena tahu ta arak nyebutan kita hadis mara ini. Jelas ya Allah? Allah Ta'ala arak Malik. Ya. Apa enggak ada? Ngadu jubah. Ngadu jubah, lagu ndek ngadu celana dalam atau ngadu bekereng, you know? Bekereng tanpa celana dalam. Nah, pertama ini kebiasaan dengan lai tekode-kode no, harus be terlepas celana dalam teh ketika tenggin salat, you know? Kedua, dalam hal niki para salaf kita di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam satu riwayat, idza awsa'a Allah fa awsi'u. Ini ketika arak sahabat muni lejulun Umar ndak salat ngadu seke pakaian nah maksud sasa bekereng atasan dia ulah ndak dek kanggo minimal 2 kereng kanca atasan, apalagi dalaman malik kan dia negin bede. Nah maka Umar mengatakan, awalaisa kulluna yajidu thawbain, selapuk dengan kesugi sehingga bede ya setelan bawa atas ende. Idza awsa Allah fa awsim, munambang ida harta lebih isi Allah bau isi dan beli setelan pada kadu setelan lagu munandek nama pun ndak paksa dan ini sehingga arak sopo sahabat datang tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nagin salat ya melena berjamaah kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu ya enggak kereng dan kaduna marah dengan si umrah noh pas bekereng no atasan dene ulah akhirnya kaduna lah besimbut kereng ini ate ne betutup awak nasi le atas simbut akhirnya tong geluit ini yang anu salat salam Nabi sallallahu alaihi wasallam negur sahabat niki karena ngani besimbut jawa sampai dia tong geluit sahabat ini beralasan enggak sake pakaian kereng dah ndara atasan teh maka ate ne betutup atasan teh besimbut itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muna beli kereng dah bau dah bersimbut merah ini malah hidang geluit lagu muna bejek kereng dah cukup wah bekereng-kereng wah sah salat dah ini artinya ndak ndena ulah nutup apa ndena ulah nutup awakna tawakna. Adapun hadis yang mengatakan la yusalliyan ahadukum walaysa ala atiqatihi syai'un, ndak sekali-kali dia salat dalam keadaan tawak nanti tawak karena tawak dia berbuka ini muna marabasa Umar seberukno muna bede kelambi muna ndek bede kelambi je ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sehingga di sini tawak kekeliruan dengan lain lagu masih ruan sampai nangka dengan lain ketika kadek-kadek tiba bangkat salat le wakaf you know buka kelambi kadu besapu you know otak kebetutup toak kebuka ini kebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam berbala ndak sengaja buka atasan toak dadan ini sehingga ketika umrah keadaan ihram maka niki perlu terperhatian. Muna berbuka setoi karena ya tri atau arak ngawek ndak apa-apa. Lagu na sampai berbuka ada duanya maka tak awek ya no terus tutup malik. Ini dia. Berarti muna ngadu kereng sak kereng enggak na mampuna maka niki boleh apalagi ndik ngadu dalaman you know. Lagu muna
mele sempurna karena ia luwe pakaian bercelana panjang deh, terus bekereng, terus berjubah malik, paling bagus lah, no? Sempurna ya sih nutup aurat. Nah ini, jadi ya kondisional lah bahasa mangkin, no? Bahasa yang mampu, nah kan, lagu sengaja membuka maka ini tidak ada tuntunannya. Wallahu taala a'lam. Jelas nih? Malik, nggih, jelas. Nah, masalah ini dong, mara misalnya tiba-tiba le Yaman, afwan, ini Yaman, Iran, tiba-tiba le Iran arak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipertanyakan, lagu ini saja, ini dong, karena sahabat lai ya nyebar nang itu. Kemudian dengan Arab si datang Indonesia ini kan lain. Jadi masalah ini atau ini dong. Ini perlu taheran. Nah, cuma sejari masalah niki adalah bukan sekedar masalah ya tentu keturunan Nabi atau ndek. Ndek naino masalahnya. Sagu sejari masalah adalah sejauh embe ya rapat tiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terperintah si Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin, mbeng peringatan tiba keluarga si rapat, kumpulangna keluargana mulai dengan papu balokna, dengan Bani Abdul Manaf si atas berarti kan, sampai anakna selapu tanggorna amak Sayyidina Hamzah, kemudian anakna si paling kangenna Fatimah, apa angkatna muni, yaitu selamatang diri daripada lengan api neraka. Aku ndek ku bau nyelamatang ide. Le dunia silahkan. Kumbeng ada harta, lagu le akhirat je ndara apa-apa. Berarti si lebih jauh lengan Fatimah radhiyallahu taala anha, si lebih jauh nasabna lengan Hamzah bin Abdul Muttalib, lebih wajib lagi na berusaha nyelamatang diri na lengan api neraka, bukan ngandelang nasab na tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki perlu terpahamin hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim menyebut alaikum bi atirati, dah bagus-bagus le keturunanku. Ini perintah pertama. Ini engkat para ulama mara angkun sopo dengan toa ia berwasiat le sematon jemaah aku ninggal dunia adok anak pun deh, kan wajar. Si kedua wa alaikum bisunnati, de kedua pegang teguh sunnahku. Ini maksudnya dua perintah. Pertama bagus-bagus le anak keturunanku mungkin ninggal dunia. Kedua turut sunnahku. Inilah dua perintah. Salah pahamin sedengan. Perintahnya kedua. Hormatin ahlul bait dursiat caranta nurut sunda, bukan begitu maknanya. Maka ya kesimpulannya jamaah rahmatullah saya wajib kita nurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah keributan tentu kende ke wallahu alam. Dan ini dia penting begini ta. Ini penting begini ta masalah ini. Wallahu taala a'lam. Cukup nih jemaah rahmati Allah. Laun insyaallah telanjutan Malik. Mudah-mudahan ilmu tentang adab salaf terkait ilmu niki, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah niki bau isi tengah malangna sehingga tentu ilmu niki bermanfaat bagi kita. Bau jauh tatama kubur ya mbela ita le pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya tapeta kan jemaah rahmati Allah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.